Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Fajri dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tema apa itu komunikasi efektif. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seseorang mengadakan interaksi dengan manusia lain. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat adanya hubungan sosial. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yang artinya komunis atau sama, komunika, communication atau communicare yang berarti membuat sama. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs dan jadi komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat ditimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Agar komunikasi efektif bisa berlangsung. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari komunikasi efektif. Berbagai studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif adalah dasar yang harus dibangun oleh setiap organisasi, terlepas dari ukuran dan strukturnya. Di sini ada manfaat dari komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan di rumah, tempat kerja, dan dalam situasi sosial dengan memperdalam ikatan kita dengan orang lain. Komunikasi efektif juga memperkuat kerja tim, kemampuan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ini memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan pesan negatif atau sulit tanpa menimbulkan konflik dan merusak kepercayaan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja. Komunikasi yang efektif terus didukung pelaksanaannya di tempat kerja dapat membantu dalam membangun loyalitas dan kepercayaan yang pada akhirnya berkontribusi pada kepuasan kerja yang lebih besar. Survei juga menunjukkan bahwa organisasi yang mendorong komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan dapat menembus siklus pengertian karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ketika pekerja dalam suatu organisasi mampu menerapkan komunikasi yang efektif, maka potensi konflik akan berkurang. Komunikasi efektif di tempat kerja dapat membantu memperjelas informasi. Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja seorang di tempat kerja. Yang ketiga, kemajuan profesional. Komunikasi efektif mendorong agar konflik yang terjadi dalam proses komunikasi diselesaikan secara terbuka dan sesegera mungkin. Upaya positif ini mengarah pada pertumbuhan individu untuk menjadi pribadi yang lebih profesional. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah komunikasi efektif memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Baik komunikator maupun komunikan perlu melewati proses panjang untuk melatih kebebasan dan kemampuan komunikasi efektif. Dibutuhkan waktu dan upaya untuk mengembangkan keterampilan diri agar menjadi komunikator dan komunikan yang efektif. Semakin banyak usaha dan latihan yang dilakukan, semakin aluriah dan spontanitas keterampilan komunikasi nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.